Saya bingung nih, kamu lagi kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat ya, sampai teriak, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan lepas toga saya. Hai, halo, halo, halo dan halo. Apa kabar semuanya teman-teman di sini dan sahabat semuanya? Ya, semoga sehat-sehat saja semuanya. Masih terkait dengan Agus dan Novi dan terkait juga dengan Dana ya, yang semakin kesini semakin melebar, melebar dan melebar ya, bagaikan lautan begitu ya, lebar sekali. Ya, ada yang menarik ya di salah satu komal ya di Faktual News 77 ya. Di situ Novi bersama Ardilo pada akhirnya bertemu dalam satu room ya. Dan video ini adalah detik-detik bagaimana Novi mengatakan keluhannya, mengatakan unek-uneknya pada saat itu ya. Kita tahu sendiri bagaimana pada saat kemarin ya, ada mungkin 1 bulan atau 3 minggu kemarin, bagaimana Ardilo ini dalam video-videonya yang sekarang mungkin sudah tidak ada, itu mengatakan, ya kalian tahu sendiri ya, bagaimana dia mengatakan tentang Narkoboy, tentang Gunung Semeru, tentang dan lain sebagainya ya. Dan inilah keluhan Novi bagaimana, coba kita dengar, coba kita selami ya kata-katanya Novi ini ya. Apa ya? Kalau misalnya dikasih kesempatan kayak gini agak bingung karena di satu sisi orang yang meminta maaf hanya berkuar-kuar di media, tidak ada secara tabayun, ada niatan baik terhadap saya yang sudah difitnah ya. Terus saya merasa difitnah karena tidak ada bukti. Terus saya melihat statement udah ada permintaan maaf tuh, saya lihat di media, tiba-tiba besoknya berkuar-kuar lagi masalah mobil Alphard saya yang katanya donasi. Ada orang yang mau ngasih mobil Alphard donasi. Kalau saya sih logikanya kayak gitu. Terus seolah-olah paling tahu, seolah-olah paling mengerti, dan dengan bukti yang ada, kalau saya sih selalu menunjukkan fakta-fakta berupa video. Makanya saya selalu naikkan. Apapun yang menjadi tuduhan, kita akan naikkan semua gitu. Kalau untuk saat ini, mungkin nanti kita akan ngobrol sama tim dari kuasa hukum kita akan langkah ke depannya, tapi yang jelas kita sudah harus mulai sih. Siap. untuk maju lah, untuk maju dan buktiin semuanya kalau kita punya fakta dan bukti, bukan cuma ngomong doang. Ya kalau ngomong doang anak bayi juga bisa cuma teriak-teriak doang tanpa ada bukti sama sekali. Apalagi yang ngomong doang tanpa ini pengacara lagi. Ya, kalau saya sih itu aja. Bang Nenis nanti kita ngobrol ya, Bang, setelah ini sama Kak Sil dan lain-lain juga. Dan ini adalah jawaban dari Ardilo ya, tanggapan dari Ardilo setelah Novi mengatakan hal seperti itu tadi ya. Nah, terkait dengan Kak Novi, ketika saya punya komitmen, gugur kewajiban saya ketika saya dikeluarkan. Beda loh konteksnya kalau dengan Bang Jainuddin. Bang Jainuddin itu kan mundur. Kalau saya dikeluarkan, justru di sini harus ada pemahaman. Berarti kan saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk tim. Akhirnya saya dikeluarkan, dan sampai terakhir saya membahas itu ditegur habis, dan saya lebih baik memilih diam. Jadi saya sekarang Bang Faktual berprinsip diam atau saya berkata yang baik. Udah itu aja, terserah. Nanti urusannya apapun saya serahkan kepada pihak mereka kan gitu. Saya yakin dalam hal ini saya diam pun saya sudah cukup membantu. Karena kalau bagi saya ketika saya sudah diam dan saya masih berkoar-koar, saya makin buruk citranya buat saya. Maka itu saya diam saja. Dan sampai saat ini pun boleh dilihat di media sosial yang tadi dituduhkan oleh Saudara Mirwan, di PT akun 2 saya udah keblok semuanya, tinggal akun ini akun bikin 17 hari yang lalu kalau nggak salah, akun baru lagi, saya udah nggak punya akun lagi. Nah jadi di sini pernyataan saudara tadi saya aminkan ya, mudah-mudahan saya masih bisa membela Agus di pengadilan nanti. Tapi kalau memang saya juga dikeluarkan, saya harus tahu diri gitu loh.
Jadi saya di sini sama haknya dengan saudara, saya sebagai netizen. Terus apa kepentingan saya netizen harus menyerang Kak Nopi lagi? Nggak ada setelah itu saya harus menyerang-nyerang Kak Nopi dan sebagainya. Lihat di PT-PT saya malah saya udah nggak menyinggung permasalahan ini lagi, itu kan hak saya juga, kan gitu. Ya terkait dengan perkembangan tim gitu kan, istilahnya kemarin kan saya juga sudah digaung-gaungkan. Jadi saya kan kalau seandainya ada orang yang memproses hukum saat ini, berarti kan saya bertanggung jawab secara pribadi. Ya yang akan mungkin mengikut sertakan lembaga saya dan beberapa lawyer-lawyer sekitar saya untuk melawan. Ya saya digigit, saya lawan. Saya dipenjarakan, ya harus penjarakan lagi orang itu. Bagaimana caranya? Kan itu prinsip saya. Cuman saya tahu diri, sekarang lebih baik saya diam aja lah. Dan kalian nggak tahu ya, ketika saya sampai saat ini diam pun, ya, ketika saya hadir di Komal, karena saya sudah bertahun-tahun bersaudara dengan host kan gitu. Nah harusnya kalian paham, di sini saya sebagai netizen, menurut saya di stop dulu Bang Faktual, karena itu sudah diklarifikasi sama Bang Erdelau tadi, nggak usah lagi dipertanyakan lagi, ya. Tapi doa Anda saya aminkan, tapi saat ini ya saya juga malu dong. Masa iya saya sudah dikeluarkan dari kuasa hukumnya Agus, saya tetap harus membela Agus dengan porsi saya sebagai advokat, ya malu saya, kan begitu. Sekarang justru yang saya mau bersama kawan-kawan itu justru sama-sama seperti kalian, ya equal lah, baik begitu pun buat Kanopi ataupun beberapa Mas Agus. Kalau kemarin kan saya pakai inisial, kan sekarang nggak harus pakai inisial, Kanopi aja, kan begitu. Nah hal-hal yang lalu saya sudah meminta maaf baik kepada pihak manapun. Justru saya lebih diam itu lebih nyaman sekarang, memperhatikan, menyimak, menimbang. Oh ya ini alurnya begini, ini permasalahannya dengan ini. Saya juga ikut memantau perkara ini. Tapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan netizen yang menitik beratkan kepada tanggung jawab saya, apa 5 miliar sudah selesai dengan Bang Oleh BF. Bahkan sekarang juga saya dijadikan dengan saya, gitu ya? Dia adalah orang yang punya pendiriannya sendiri, sah-sah saja kan, saya tidak membatasi hak orang untuk berbicara. Sedikit lagi Bang Faktual, ketika saya juga harus membela Agus, tidak ada kapasitas saya untuk membela Agus saat ini. Kan publik sudah dikeluarkan. Di cumi-cumi terakhir kan saya didepak waktu spesial interview. Berarti kan keputusannya saya tidak bisa omongan yang saya sampaikan kepada Kanopi itu saya jalankan secara yuridis karena saya bukan lawyernya lagi. Begitu kira-kira. Silakan Bang Hos. Makasih. Ya harusnya kan yang membuat VT ya yang menjelaskan seolah-olah paling tahu kan gitu. Kalau dari saya intinya saya udah ada di YouTube saya itu adalah korban, mobil saya dibawa kabur sama orang dan saya nggak kenal yang bawa itu siapa, ke Semarang. Pokoknya udah ada 3 lokasi mobil saya dipindah-pindah. Nah, itu dijelaskan juga bahwa itu adalah mobil pribadi saya, bukan mobil donasi ya. Jadi kalau orang ada yang bilang donasi, hebat banget, donasi dibelinya Alphard ya. Saya aja kalau emang mau ada yang didonasiin, lebih baik donasi ambulans sama kita, biar kita bisa ngasih ambulans gratis, jasa orang-orang tuh ya. Nah oke, dijelaskan itu kalau saya secara detail udah ada di YouTube saya, penjelasannya, bahkan bukti-buktinya. Kita sempat diberhentikan sama PJR, terus pokoknya apa ya, agak ribet menjelaskan. Intinya saya korban lah ya, boleh cek di video saya dan bukti-buktinya semua detail ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kata saya pemain roda 4, roda 10 aja saya nggak tahu ya. Saya baru pertama kali jadi korban, saya seolah-olah dijadiin pelaku sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan yang kedua, katanya seolah-olah ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya udah, soal donasi kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017. Emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong.
udah benar-benar ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Gitu, jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, nggak akan bisa. Kak Sil aja, Kak Sil, ada yang mau tambahin, Kak? Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa Erdelo karena saya mau bicara sama Erdelo ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus, yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana. Kalau khususnya melaporkan, ya melaporkan saja. Tapi Anda meluas, melebar, panjang kali lebar, mengata-ngatai klien saya. Clear dan jelas tentang roda 4. Kalau Anda memang ingin ya berperang soal yayasan, itu harusnya kewenangannya yayasan dong, bukan body shaming ya, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu pasal Anda sudah berlapis, dan saya khususnya sudah membuat tinjauan hukumnya dan buat kerangka hukum. Dan kapanpun Novi siap untuk melaporkan Anda dengan pasal berlapis ini, saya siap untuk mendampingi. Tidak boleh sembarang orang kemudian memframing orang, mengatai orang pembunuhan karakter. Apalagi Novi ini adalah orang yang sedang bergerak di kegiatan sosial, yang sedang membantu banyak orang. Ya, di mana hati nurani kamu? Ketika saya bingung nih, kamu kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat ya, sampai teriak, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan lepas toga saya. Netizen sekalian, sampai kapanpun netizen, jangan lupakan itu ya, jangan lupakan kesombongan seseorang, apalagi ini seorang pengacara yang jelas-jelas harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah kemudian mengancam-ngancam dengan tuduhan yang tidak berdasar. Orang pengacara kan sekolah, gunakan ya untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana. Harus dipelajari, di dalamnya ada tentang kode etik. Nah, saya bingung, Anda sekolahnya di mana, bro? Ya, sampai sedemikian seperti benci sama Novi banget. Ada salah apa Novi sama kamu? Ada salah apa, RD? Enggak di kasus Novi, enggak di kasus Subang. Bacot kamu itu enggak belajar. Ya, di kasus Subang pun kamu berusaha untuk mengecilkan saya, seolah-olah saya merebut. Sudah jelas di kasus Subang pun saya pro bono murni, tidak dibayar dan tidak meminta bayar. Silakan tanya Mbak Novi, saya pun tidak minta dibayar dan tidak minta bayaran. Ya, jadi jangan pernah merendahkan orang lain, apalagi kamu orang hukum, orang yang katanya tahu hukum. Kalau memang kamu menuduhkan Novi macam-macam, kamu tahu kan di sana ada SPKT, lapor. Jangan teriak-teriak di media. Saya tahu kamu nggak punya nama, Erdelo. Kamu ini bukan siapa-siapa, pengacara yang baru merintis, ya, pengacara yang sedang mencari jati diri. Tapi tidak begitu caranya. Tidak dengan menjatuhkan orang lain untuk meninggikan dirimu. Itu bukan lagi menjatuhkan, tapi itu melempar kotoran ke muka orang lain. Ya, jadi teman-teman netizen sekalian, saya meminta kepada kalian untuk mengawal janji Erdelo. Jika tidak bisa memenjarakan Novi, dia akan lepas toga. Artinya dia mengambil kewenangan penyidik, mengambil kewenangan jaksa, mengambil kewenangan hakim, dan dia ketok palu bahwa Novi bersalah. Novi harus bersalah. Ini namanya NPD. NPD itu enggak? Narcissistic Personality Disorder. Ente doang yang tahu hukum. Ente doang yang bisa menjarain orang. Gimana ceritanya itu?
Nggak bisa lah seperti itu. Ya, tolong dipikirkan baik-baik karena ini bukan ancaman. Anda yang mengancam, tapi Anda paham konsekuensi hukumnya seperti apa. Ya, Novi akan tetap kami kawal sampai kapanpun, sampai masalah Agus selesai dan saya serahkan kepada Novi dan semua tim hukum akan menyerahkan kepada Novi. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Penjelasannya lengkap banget. Jadi apa yang dikatakan oleh Kak C tadi adalah jawaban dari pernyataannya Andy Lo tentang ya dia beralasan seperti ini seperti itu, jadi langsung di skakmat oleh Kak Sil kalau menurut saya begitu. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Dan begitulah ya. Ini adalah skakmat antara Novi dan juga Kasil. Bagaimana teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.